Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat akunting, gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tujuan saya di sini seperti pada judul yang ada di video kali ini, yaitu di sini saya akan membuat tutorial cara memindahkan memposting laporan keuangan ke jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Sebelum itu, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syahrani Ramadhani, akrab disapa Syira, dari Prodi Akuntansi S1, kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Tanpa menunggu lama-lama lagi, selamat menonton. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Di sini ada soal menganalisis transaksi. Jadi Karina merupakan seorang arsitek yang membuka kantor Modern Arsitek pada tanggal 1 Januari 2014. Selama bulan berjalan, Modern Arsitek telah menyelesaikan transaksi-transaksi berikut. Pertama-tama kita masuk ke Excel dulu, guys, teman-teman. Di atas kita simpan nama perusahaan, Modern Arsitek. Sebelah sini kita tambahkan halaman jurnal umum 01. Kita singkat jadi JU01 ya, teman-teman. Di sini pertanggal 1 Januari 2014. Sebelah sini kita simpan tahun 2014. Di bawahnya ada bulan Desember. Karena di soalnya tidak ada keterangan tanggal, jadi kita simpan bagian ini saja, hurufnya. Dimulai dari soal pertama. Karina membuka rekening bank atas nama Modern Arch senilai 50 juta. Jurnal umumnya kas pada modal Karina. Kas di sebelah debit senilai 50 juta. Sementara modal Karina di sebelah kredit. Kita kasih jarak ya, teman-teman, antara debit dan kreditnya. Kita pakai rumus untuk memudahkan teman-teman jika ada kesalahan pada saat akhir nanti. Caranya tuh kita pakai sama dengan, terus blok bagian debit, habis itu enter. Muncul sendiri kan, teman-teman? Baik, selanjutnya kita beralih kita tambahkan keterangannya, yaitu setoran modal. Oke.
Selanjutnya kita pindah ke soal kedua. Membayar sewa kantor dan ruang kerja bulan Januari senilai 3 juta rupiah. Jurnalnya apa tuh teman-teman? Jadi jurnalnya beban sewa pada kas. Beban sewa senilai 3 juta rupiah. Sebelah debit, sementara kas bagian sebelah kredit. Kita pakai rumus yang dari tadi ya teman-teman, sama dengan terus blok bagian debit lalu enter. Keterangannya itu membayar sewa kantor. Oke. Selanjutnya soal ketiga. Ini lumayan ribet ya teman-teman, karena ada 3 akun. Membeli kendaraan operasional seharga 30 juta rupiah dengan membayar tunai 7.500.000 dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Pertama-tama kita masukkan dulu bagian ini, membeli kendaraan operasional seharga 30 juta. Jadi kendaraan senilai 30 juta dengan membayar tunai 7.500.000. Jadi itu termasuk kas ya teman-teman, karena membayar tunai. Kas 7.500.000. Kita tidak pakai rumus dulu teman-teman. Jadi rumusnya itu ada pada saat selisih antara kendaraan dan kas. Kelebihan di sini nih teman-teman, memberikan wesel bayar untuk sisanya. Wesel bayar jadi di sini kita pakai rumus. Di sini baru kita pakai rumus. Sama dengan wesel bayar ini didapat dari selisih antara kendaraan dan kas. Kita pakai rumus ini sama dengan kita blok bagian debit kendaraan lalu kurang, habis itu kita blok lagi bagian kas kredit lalu enter. Muncul sendiri hasil dari selisih antara kendaraan dan kas tersebut. Di sini keterangannya adalah membeli kendaraan. Baik teman-teman, jadi saya sudah selesai menyelesaikan jurnal umumnya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara menentukan jumlah ini, jumlah jurnal umumnya.
Jadi kita sama dengan lalu sum buka kurung, kita blok dari atas sampai hasil paling akhir, tutup kurung lalu enter. Hasilnya otomatis teman-teman, sama seperti ini. Kita pakai rumus yang sama juga. Di sini kita bisa lihat apakah balance atau tidak ya teman-teman. Tutup kurung lalu enter. Hasilnya balance ya teman-teman. Setelah balance, kita lanjut ke buku besar. Nah, di buku besar ini ada beberapa kolom. Pertama kita ke kolom kas dulu. Kita ketik kas di akunnya dan nomor akunnya. Karena akun kas tidak ada nomor akunnya, jadi kita kosongkan. Seperti biasa kita tambahkan tahun dan bulannya. Nah, kan ini ada akun kas. Jadi kita cari akun kas terlebih dahulu. Ada banyak ya teman-teman. Akun kas ada pada soal pertama. Keterangannya teman-teman kita ambil, lalu kita masukkan di sini. Jadi di sini kita ambil dari halaman ini, JU01. Lalu nominalnya kita kas ada pada debit, jadi kita pindahkan di buku besar sebelah debit. Kita pakai rumus ini teman-teman. Lalu blok sama dengan lalu blok bagian kas, nominal bagian kas, lalu enter. Otomatis pindah sendiri. Di sini ada keterangan jurnal umum F8. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, F bagian 8. Sama seperti di sini. Karena saldo normal debit ada di saldo normal kas, saldo normal kas ada di sebelah debit, jadi kita pindahkan ini di sebelah debit. Selanjutnya kas ada di bagian soal kedua, yaitu membayar sewa kantor. Kas di sini ada nominalnya di sebelah kredit ya teman-teman. Jadi kita pindahkan ini di sebelah kredit juga, senilai 3 juta rupiah. Debit
saldonya, karena saldonya ini karena soal kedua ini ada di sebelah kredit, jadi saldo normal, saldo akhir ini kita selisihkan dengan soal kedua. Teman-teman bisa lihat sendiri, saldo bagian debit lebih besar dari kredit, jadi kita pindahkan di sebelah debit. Kita pakai rumus yang seperti tadi juga teman-teman, supaya lebih memudahkan teman-teman. Sama dengan lalu blok nominal bagian debit saldo, lalu kurang, lalu blok lagi yang bagian kredit, lalu enter. Otomatis langsung muncul selisih antara ini teman-teman, hasil dari debit dan kredit itu. Selanjutnya kas ada di bagian soal ketiga, yaitu membeli kendaraan. Pembelian kendaraan, kasnya ada di sebelah kredit. Jadi kita masukkan seperti tadi di sebelah kredit ya teman-teman, karena kasnya ada di sebelah kredit. Lalu diselisihkan sama seperti tadi, sama dengan selisih antara saldo akhir lalu kurang dengan hasil dari kas yang baru dimasukkan tadi, lalu enter. Otomatis langsung guys teman-teman. Baik teman-teman, jadi saya sudah selesai menyelesaikan akun kas. Selanjutnya kita pindah ke tabel selanjutnya, yaitu akun piutang. Desember. Kita lihat ya teman-teman, di mana ada akun piutang. Di soal ini pendapatan diterima bulan Februari. Jadi kita salin teman-teman keterangannya, lalu pindahkan soal I. Sama seperti tadi, refnya itu adalah JU01. Piutang usaha ada di sebelah debit. Kita pindahkan. Lalu enter.
Lalu kita pindahkan lagi bagian saldonya. Enter. Oke, sudah selesai teman-teman bagian piutangnya. Kita lihat dulu apakah masih ada bagian piutang. Oke, selanjutnya sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke akun perlengkapan. Saldo akhir ini kita selisihkan dengan soal kedua. Teman-teman bisa lihat sendiri saldo bagian debit lebih besar dari kredit, jadi kita pindahkan di sebelah debit. Kita pakai rumus yang seperti tadi juga teman-teman, supaya lebih memudahkan teman-teman. Sama dengan lalu blok nominal bagian debit saldo, lalu kurang, lalu blok lagi yang bagian kredit, lalu enter. Otomatis langsung muncul selisih antara ini teman-teman, hasil dari debit dan kredit itu. Selanjutnya kas ada di bagian soal ketiga, yaitu membeli kendaraan. Pembelian kendaraan, kasnya ada di sebelah kredit. Jadi kita masukkan seperti tadi di sebelah kredit ya teman-teman, karena kasnya ada di sebelah kredit. Lalu diselisihkan sama seperti tadi, sama dengan selisih antara saldo akhir lalu kurang dengan hasil dari kas yang baru dimasukkan tadi, lalu enter. Otomatis langsung guys teman-teman. Baik teman-teman, jadi saya sudah selesai menyelesaikan akun kas. Selanjutnya kita pindah ke tabel selanjutnya, yaitu akun piutang. Desember. Kita lihat ya teman-teman, di mana ada akun piutang. Di soal ini pendapatan diterima bulan Februari. Jadi kita salin teman-teman keterangannya, lalu pindahkan soal I. Sama seperti tadi,
refnya itu adalah JU01. Piutang usaha ada di sebelah debit. Kita pindahkan. Lalu enter. Lalu kita pindahkan lagi bagian saldonya. Lalu enter. Oke, sudah selesai teman-teman bagian piutangnya. Kita lihat dulu apakah masih ada bagian piutang. Oke, selanjutnya sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke akun perlengkapan. Kita cari bagian perlengkapan teman-teman. Ada di soal kelima, yaitu soal E yang membeli perlengkapan. Perlengkapannya ada di sebelah debit ya teman-teman. Debit. Oke. Sama seperti tadi, kita menggunakan rumusnya. Selanjutnya kita lihat lagi apakah masih ada bagian perlengkapan. Ternyata sudah tidak ada ya teman-teman. Hanya satu saja. Nah, kita pindah di akun berikutnya, yaitu peralatan. Nah, selanjutnya kita pindah ke akun peralatan. Kita cari di jurnal umumnya. Peralatan ada di soal keempat, yaitu membeli peralatan. Peralatannya ada di sebelah debit teman-teman. Maaf teman-teman, saya lupa menambahkan ini kode refnya, kode referensinya. Sebelah debit ya teman-teman, membeli peralatan. Oke, kita cari lagi apakah masih ada peralatan. Sudah tidak ada teman-teman. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita pindah ke kolom selanjutnya. Yaitu utang usaha.
Kita bisa lihat di sini ada hutang usaha soal ke-4. Kita masukkan ke buku besar. Hutang usahanya ada di sebelah kredit ya teman-teman, jadi kita pindahkan di sebelah kredit. Karena hutang usaha saldo normalnya ada di sebelah kredit, jadi kita pindahkan ini di sebelah kredit juga saldo normalnya. Kemudian selanjutnya hutang usaha ada di bagian soal I, yaitu membayar hutang. Kita pindahkan ke buku besar. Utang usaha di sini ada di sebelah debit. Karena di bagian saldo kredit lebih besar daripada debit, jadi saldo selanjutnya kita pindahkan di sebelah selisih antara kredit dan debit ini, kita pindahkan di sebelah kredit. Masih dengan rumus yang sama teman-teman ya. Hutang usaha sudah tidak ada lagi. Selanjutnya kita pindah ke akun modal. Di jurnal umum modalnya hanya satu saja teman-teman, di soal pertama. Modal di sini ada di sebelah kredit. Saldonya kita pindahkan sama seperti apa yang ada di nominal kredit ini teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke akun pendapatan. Selanjutnya kita pindah ke akun pendapatan jasa. Kita singkat ya teman-teman, pendapatan jasa.
Kita lihat di sini. Pendapatan jasa ada di soal 7, yaitu menerima kas dari klien. Pendapatan jasa di sini ada di sebelah kredit. Jadi kita pindahkan ya teman-teman di sebelah kredit. Lalu saldonya kita pindahkan juga di sebelah kredit. Kita cari lagi di mana ada pendapatan jasa. Ternyata pendapatan jasa selanjutnya ada di bagian soal L. Pendapatan jasa di sini ada di sebelah kredit ya teman-teman. Sama di sebelah kredit. Oke. Karena di sini kredit dan kredit, saldonya ada di sebelah kredit dan pendapatan yang baru ditambahkan ada di sebelah kredit. Jadi kita tambahkan antara saldo dan pendapatan yang baru kita tambahkan. Lalu enter. Pendapatan jasa hanya 2 teman-teman. Jadi kita pindah ke akun selanjutnya, yaitu beban gaji. Beban gaji hanya 1 teman-teman, ada di soal M di sebelah debit. Oke. Selanjutnya kita pindah ke kendaraan. Kita masukkan tahun. Maaf teman-teman, ini salah. Lalu
Bulan. Kendaraan ada pada soal C, bagian debit. Membeli kendaraan senilai 30 juta. Bagian debit senilai 30 juta. Oke. Karena kendaraan hanya satu, jadi kita pindah ke akun selanjutnya. Yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Ini itu ya coklat yang itu apa itu coklat kamu. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Kita masukkan tahun, lalu tanggal, bulan seperti biasa. Selanjutnya kita beralih ke akun asuransi dibayar di muka. Kita masukkan tahun dan bulan seperti biasa. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka ada di soal F. Membayar asuransi tahunan. Asuransi ini ada di sebelah debit, teman-teman. Jadi kita pindahkan di sebelah debit. Sama seperti biasa, rumus yang sama juga. Selanjutnya kita beralih ke akun wesel bayar. Wesel bayar ada di soal C, yaitu membeli kendaraan. Sebelah kredit, teman-teman, senilai 22.500.000. Karena sudah tidak ada lagi wesel buy, ternyata masih ada, teman-teman, di soal J. Di soal J yaitu membayar angsuran wesel bayar. Di sini sudah dibayar, teman-teman.
soal J, sebelah debit. Oke, di sebelah debit senilai 750.000. Karena kreditnya lebih besar daripada debit, jadi saldonya kita pindahkan ke sebelah kredit. Seperti biasa kita pakai rumus yang sama lagi. Selanjutnya kita ke akun beban sewa. Beban sewa ada di soal B, itu membayar sewa kantor. Di sebelah debit. Karena sudah selesai beban sewanya, sudah tidak ada lagi teman-teman, kita pindah ke akun selanjutnya, yaitu beban lain-lain. Beban lain-lain ada di soal H, di sebelah debit senilai 1.500.000. Baik, yang terakhir adalah akun beban kendaraan. Seperti biasa kita berikan tahun beserta bulannya, teman-teman. Beban kendaraan ada pada soal N, yaitu membayar beban kendaraan. Di sebelah debit. Setelah selesai semua, buku besar ini
Selanjutnya kita pindah ke neraca saldo. Setelah selesai semua teman-teman, kita beralih. Pertama kita pindahkan bagian kas. Di bagian kas, saldo terakhir di sebelah debit. Di sebelah sini teman-teman kita ambil dan pindahkan ke neraca saldo. Sama seperti biasa, rumusnya yaitu sama dengan lalu blok bagian saldo terakhir lalu enter. Otomatis kan teman-teman? Nah, sama seperti tadi. Selanjutnya kita ke akun piutang. Kita pindahkan ke neraca saldo. Piutang. Hasil piutang akhir adalah 22.350.000 di sebelah debit. Next, perlengkapan. Perlengkapan ada di sebelah debit juga teman-teman. Senilai 1.800.000. Kita bloknya bagian saldo ya teman-teman. Kita pindahkan semua yang ada di buku besar ini ke neraca saldo. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan neraca saldo. Saya sudah memindahkan buku besar ke neraca saldo. Baik, selanjutnya mungkin saya akan memberitahu bagaimana cara menentukan rumus total neraca saldo. Sama seperti tadi ya teman-teman, saya memakai rumus yang seperti di jurnal umum, rumus total di jurnal umum. Mungkin pertama-tama saya tindih sum, lalu buka kurung, lalu blok dari atas sampai hasil terakhir, buka kurung, tutup kurung maksud saya, lalu enter. Dan sama seperti yang kredit, rumusnya juga kita samakan teman-teman. Kita pakai sama dengan lalu sum, buka kurung, blok dari atas, tutup kurung, lalu enter. Nah, seperti itu teman-teman, hasilnya sudah balance. Demikian saya sudah menyelesaikan ketiga siklus akuntansi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman semua bisa menyelesaikan siklus akuntansi dengan mudah kali ini. See you.
Mungkin sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa menyelesaikan laporan keuangan dengan mudah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.